Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli khairin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-Wahhab. Yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Cermin, Ibu Fatimah Ibu Siti Fatimah S1 dan para dosen UMG serta para hadirin yang berbahagia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rof Aturmania dari program studi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Mesir. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya penyampaian materi dari awal hingga akhir. Untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Ernawati, SPM yakni materi tentang penguatan imunitas dan pencegahan DBD melalui inovasi tradisional. Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan CV beliau. Dr. Ernawati, SPM merupakan dosen Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Beliau lahir di Gresik pada 18 Mei 1979 dan telah berkiprah sebagai dosen sejak tahun 2009 serta aktif menjalankan pendidikan perguruan tinggi hingga saat ini. Dalam bidang akademik, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana keperawatan dan profesi nurse di Universitas Airlangga Surabaya, kemudian melanjutkan pendidikan magister ilmu kesehatan reproduksi dan meraih gelar doktor ilmu kedokteran juga dari Universitas Airlangga Surabaya. Prestasi akademik yang diraih antara lain lulus ujian tertutup dan terbuka dengan peringkat kumlot dengan IPK 3,96 serta memperoleh berbagai beasiswa bergengsi seperti beasiswa BPPS dan LPDP. Dia juga aktif dalam kegiatan riset dengan memperoleh 5 penelitian termasuk 5 PDPT dan 5 disertai doktoral dari Ristek Beliau. Dalam pengalaman kepemimpinan, Dr. Ernawati pernah menjabat sebagai Kepala Penjaringan Mutu di beberapa institusi pendidikan kebidanan, Kepala LPPMC Keterima Persada Gresik, Ketua Koordinasi Terima Persada Gresik, Ketua EPP COVID-19 tingkat Kabupaten Gresik, serta saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Inovasi Universitas Muhammadiyah Gresik. Di bidang publikasi ilmiah, beliau telah menghasilkan berbagai karya ilmiah nasional dan internasional, termasuk jurnal internasional gravitasi dan indeks fokus, jurnal Copernicus, buku ajar, dan chapter, serta memiliki hak kekayaan intelektual. Selain itu, beliau juga aktif sebagai editor hubungan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan pengalaman akademik penelitian dan pengabdian yang sangat luas, karena pemahaman rakyat yang akan sampaikan hari ini bisa memberikan wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Ernawati untuk bersilakan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu pengenalan lagi dong? Jangan. Perlu rambutan? Izin berdiri dulu. Bukan itu dosaku. Nanti kalau nggak berdiri nggak kelihatan begitu. Baik Bu, izin memperkenalkan diri. Namanya Ernawati. Jadi kesimpulannya itu cuma satu kata. Kalau satu kata berarti perayaan berapa? Kawilannya. Namanya hanya satu. Nah, rumahnya bolehkah mana di perumahan Semen Indonesia Blok F 19. Monggo dimana dekat stadion Semen. Yang kedua, Bu Erna selama pendidikan di Universitas Airlangga nggak pernah berhenti. Mulai S1, S2, S3, tidak pernah berhenti. Saya harapkan putra putri ibu Erna juga beasiswa. Dan kok dapat Bu Erna 10 tahun? Iya, karena pendidikan S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Nah, semua itu dibiayai sama pemerintah. Kalau tidak dibiayai pemerintah, Bu Erna tidak bisa sekolah Bu, karena sekolah S3 kedokteran itu mahal, hampir 500 juta. S2 juga itu Bu.
Sudah. Selanjutnya, Bu Erna punya dua anak. Yang pertama sudah kerja karena usianya sudah sepuh. Bu Erna punya dua anak, di mana anak yang pertama sudah bekerja di Kemenlu sebagai inspektur pilot. Jadi anaknya Bu Erna pendidikan di Filipina itu selama 3 tahun sebagai pilot. Habis itu diterima di Kemenlu Republik Indonesia. Yang kedua masih SMP. Perkenalannya cukup Ibu. Baik, Bu Erna akan menjelaskan penguatan imunitas dan pencegahan demam berdarah demam melalui imunisasi herbal tradisional. Nah, kira-kira ibu-ibu ada nggak yang tahu apa patofisiologi atau definisi saja terkait DBD? Bu Erna, DBD sama DHF itu sama enggak? Satu marga saudara sama. DBD, DHF sama. Kalau DBD itu dari bahasa Indonesia, kalau DHF itu dari medis. Oke? Nah, ada yang tahu DBD itu apa? Demam berdarah. Nah, definisi yang lengkap apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, tak ajak ngopi. Nah, ngopi di masjid maksudnya. Di mana? Ada? Gak ada yang tahu? Lambung kiri? Lambung kiri ada? Biasanya Bu Erna itu narasumber di Dinas Kesehatan yang selalu berdiri. Alhamdulillah Bu Erna mendapatkan kesempatan bisa silaturahmi di sini. Ada yang tahu Bu tadi apa itu DBD? Demam berdarah denggi. Yang sebelah tengah pas Bu, kalau nggak bisa biar tidak lama virus dicatat. Betul apa salah? Teng teng teng. Nanti dilihat. Yang sebelah kanan saya apa itu DBD? Santai nyamuk, kurang pas. Nah, jadi Bu Erna berdiri di sini itu ada maunya. Kalau ditanya masyarakat sebagai kader yang ada di Aisyah, panjenengan bisa menjelaskan apa itu demam berdarah dingin atau kita sebut DHF. Definisi. Nah, menurut WHO tahun 2025, ya, WHO itu apa Bu Erna? WHO itu badan sedunia terkait dengan kesehatan. Tahun berapa? 2025 mengatakan bahwa DBD itu adalah infeksi dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk apa Ibu? Nah, yang menyebabkan demam, nyeri, ruang itu bentol-bentol merah, ya, serta manifestasi perdarahan gusi atau kondisi seperti kebocoran plasma yang bisa mengancam nyawa. Kalau ada tetangga ibu-ibu yang kena DBD, biasanya kalau stadium berat gusinya berdarah. Bener apa bener? Hidungnya keluar darah, tangannya bintik-bintik. Itu adalah tanda-tanda demam berdarah atau DBD. Selanjutnya, coba kalau diganti setnya sama Bu Erna, definisinya tadi sudah bisa
gigitan nyamuk namanya apa tadi? Aedes aegypti. Nah, prosesnya seperti apa Bu Erna? Kalau bahasa kedokteran namanya patogenesis. Perjalanannya seperti apa? Nyamuk menggigit manusia. Kalau ibu-ibu buka jendela, itu kira-kira mataharinya terbit apa belum terbit? Ayo, jujur, terbit apa belum terbit? Kalau belum terbit, nyamuk itu akan masuk ke dalam rumah. Benar atau benar? Salah atau benar? Salah. Kalau membuka jendela, mataharinya harus terbit. Kalau toh itu dibuka, harus pakai apa Bu? Kaca. Di perumahan semen itu ada kacanya Bu. Kalau mau buka sebelum matahari terbit, udara bisa masuk segera. Lah, kalau yang rumahnya tidak ada kacanya, berarti buka jendelanya setelah matahari. Loh, kenapa Bu Erna kok setelah matahari terbit? Biar nyamuknya tidak masuk. Dilanjutkan, nyamuk menggigit manusia. Gigitnya pagi, siang, apa malam? Kira-kira pagi. Jendela paginya buka, nyamuk digigit apa boten kalau panjenengan masih tidur? Digigit. Nah, kebiasaan orang yang malas itu menimbulkan bibit penyakit. Benar atau enggak? Di nyamuk coba sudah pagi tidak aktivitas. Akibatnya apa? Digigit. Selanjutnya, nyamuk membawa virus dengue, menularkan saat menggigit. Nah, kalau ada satu RT yang terkena DBD, apakah nyamuknya bisa menularkan? Jawabannya pinter. Karena apa? Bisa menularkan. Selanjutnya, virus berkembang di dalam tubuh. Kalau sudah digigit, virus itu berkembang biak. Dilanjutkan, virus masuk ke darah dan berkembang biak. Tubuh bereaksi demam tinggi. Kalau virus itu udah masuk ke dalam darah, badan kita akan demam. Demamnya berapa derajat Celcius Bu? Berapa? Pasti pinter Bu. Oh, anakku sumpah. Saya sumpah. Anakku demam tinggi. Nah, ibu-ibu di sini kan panasnya pol, mata ibu. Nah, kira-kira kalau kita bilang panas pol itu berapa derajat Celcius? Boleh 40. Definisi dari hipertermi itu adalah di atas 38 derajat Celcius. Itu namanya hipertermi. Nah, di situ juga ada fase hipotermi. Oleh sebab itu, orang yang terkena DBD, naiknya panasnya naik turun. Kalau naik berarti suhunya di atas 38 derajat. Kalau turun sampai menggigit berarti hipotermi. Berapa Bu? Di bawah 36 derajat Celcius. Artinya tubuh kalau berlebihan atau kurang itu mengakibatkan penyakit. Kalau kita lihat nyanyiannya siapa Bu? Roma Irama atau siapa itu yang sedang-sedang saja? Itu Bu. Artinya apa? Semua yang berlebihan itu tidak bagus.
itu juga tidak boleh. Semua harus pas. Nanti Bu Erna dimarahi Bu Fa, nyanyinya nanti di rumah saja. Kita lanjutkan. Nah, reaksi tubuh berlebihan tadi sudah dijelaskan Bu Erna. Ada demam tinggi sampai menggigil kedinginan, itu namanya reaksi tubuh. Tubuh akan bereaksi manakala kalau sesuatu itu tidak pas. Artinya apa? Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tubuh, mereka akan timbul alarm. Tiu, tiu, tiu. Jadi alarmnya tubuhmu itu nggak sehat. Oleh sebab itu perlu dilakukan treatment atau terapi. Selanjutnya, pada sebagian orang, terutama yang pernah terkena DBD sebelumnya, reaksi tubuh bisa lebih berat. Artinya yang sudah kena DBD lagi, reaksinya akan semakin bertambah. Contohnya apa Bu? Kalau dulu kena DBD hanya bintik-bintik merah di tangan, dada, kaki. Nah, kalau terkena DBD lagi bisa perdarahan pada gusi, perdarahan pada perdarahan apa lagi Pak? Mulut. Selanjutnya, pembuluh darah menjadi lebih mudah bocor. Kenapa Bu Erna? Pembuluh darah itu lebih bocor karena terjadinya efek samping daripada virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, kalau ibu-ibu yang lansia di sini, Bu, nyamuk DBD-nya itu tadi namanya apa Mbak? Keren, Aedes aegypti. Katanya cucunya, loh, nenekku kok pinter ya? Itulah ibu-ibu Aisyah. Tepuk tangan. Selanjutnya, cairan darah keluar dari pembuluh tubuh kekurangan cairan. Artinya apa? Orang yang DBD panas tinggi, akibatnya apa? Kekurangan cairan. Oleh sebab itu harus dikasih infus tambahan. Berupa apa? Bisa Ringer, laktat, bisa dextrose dengan perbandingan 2:1 atau 2:2 sesuai derajat DHF atau DBD. Selanjutnya, dampak yang berbahaya. Ada enggak tetangga ibu-ibu yang kena demam berdarah sampai meninggal? Ada. Itulah bahaya daripada DBD. Jangan remehkan karena bisa mengakibatkan kebocoran pada pembuluh darah. Selanjutnya, darah menjadi lebih kental. Kalau darah kita itu sudah kental, biasanya diikuti oleh trombosit yang turun. Biasanya, Bu, kasih aja jus jambu biar trombositnya benar apa benar? Benar. Jawabannya benar. Tetapi Bu Erna berdiri di sini, bagaimana ibu-ibu biar tidak terkena penyakit DBD? Dengan cara apa? Meningkatkan imunitas. Nah, Bu, kalau imunitas lemah, semua penyakit akan masuk. Kalau imunitas kita kuat, mereka ada perlawanan. Penyakit itu bertengkar sama tubuh kita. Kalau tubuh kita kalah, terjadilah suatu penyakit. Paham ibu-ibu? Alhamdulillah, jelas Bu ya? Kalau sudah jelas, diakhiri Bu Erna ya? Bu Erna loh Bu, dikasih waktu cuma 1 jam. Sakjane kepengen sedih. Nanti tidak apa-apa ngundang lagi terkait Bu Erna, kenapa ada topik menopause? Laki-laki mau tidak paus gitu ya. Laki-laki tidak akan pernah menopause, sedangkan perempuan ada menopause. Lalu mesti working Bu, waktunya tinggal 30 menit. Enggak Bu,
sudah dijelaskan Bu Elna. Dilanjutkan. Nah, tadi sudah dijelaskan Bu. Enaknya adik diterapkan Bu Elna. Sudah tak jelaskan. Saya ganti. Betul tak Bu? Nah, cek lagi ini perlu tak terangkan Ibu. Dan kalau pandangan itu periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan, biar paham. Coba dek ke atas dulu sebentar. Nah, tandanya apa? Demamnya orang DHR itu 5 sampai 7 hari. Kepala pusing, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, sama nyeri titik. Kalau ada tetangganya yang kena demam tinggi, nyeri kepala, mual, ada ruam, berarti tanda-tanda DBD. Dilanjutkan. Dan yang perlu dilihat apa Bu? Kalau Bu ini diambil darah untuk mengetahui trombositnya berapa. Dan trombositnya itu kurang dari 100.000. Kalau trombositnya itu kurang dari 100.000 berarti positif DBD. Jadi khasnya orang DBD trombosit kurang 100.000. Hematokrit meningkat lebih atau sama dengan 20%. Leukositnya juga menurun karena ada infeksi. Dilanjutkan. Gampang kan Bu kalau ada pertanyaan, berapa leukosit kalau orang itu dikatakan kena DBD? Berapa? Pintar Bu, ibu Asia. Kurang dari 100.000. Satuannya apa ya? Miu apa? Jadi harus lengkap Bu, biar ibu Asia itu LK kurang dari 100.000 miu. Coba dicek lagi. Ayo. MUL. Bacanya apa? Mililiter. Jadi kecil banget. Jadi dilanjutkan. MUL. Selanjutnya. Nah, pemeriksaannya apa? Nah, pemeriksaan DOE itu dilihat pada hari ke-1 sampai hari ke-5 itu ada demam. Nah, itu dicek antigen demamnya. Terus IgM anti demam itu lengkap keberapa hari ke-5 demam. Ya, selanjutnya ada IgG anti demam. Jadi yang perlu diperiksa itu adalah anti demam, IgM, IgG anti demam. Apa itu Bu Erna? Nanti sekolah Bu. Apa itu Bu Erna? Yang sekali kan Bu jamin. Bu Erna sekolah 1 tahun itu jamin lulus ngono itu. Gak dipindah-pindah. Artinya apa? Sudah paham. Selanjutnya. Nah, albuminnya rendah, SpO2-nya rendah, ya, elektrolitnya juga rendah. Benar, biasanya SPPT itu untuk mereka yang kena kelainan hati betul. Tetapi pada DHF yang derajatnya tinggi bisa komplikasi pada hati. Selanjutnya apa? Sudah, selanjutnya. Sudah ya. Sekarang penanganannya coba. Gambar-gambar lagi. Kira-kira gambar apa itu? Sambil tebu itu di bawah tangan saya. Itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas. Dia sebagai apa? Antivirus, anti-inflamasi. Sambil rokok ini mengandung banyak komponen zat, tetapi ada satu zat yang bisa dipakai untuk imunitas antivirus. Satu zat aja, bukan zatnya banyak, toksik. Artinya apa? Tadi kan sudah dijelaskan dulu. Kalau berarti itu juga tidak bagus, kurang juga tidak bagus. Artinya
zat ini akan kita isolat. Hasil isolat itu akan kita spesifikkan menjadi antivirus, anti-infeksi. Selanjutnya, nah, tahu bu ini apa? Atau ini tadi kok nggak ada minum jari ya? Jahe itu bisa meningkatkan respon imun. Syarat tubuh kalau usia sudah sebelum rasa panjangan, jangan pakai gula. Setuju apa betul? Kalau panjangan pakai gula, nanti akan terjadi pankreasnya, ya, menimbulkan penyakit diabetes. Karena katanya diabetes itu loh keturunan, tidak loh, pola hidup juga. Nah, jahe berarti panjangan kalau sakit badannya kurang enak, minum apa bu? Gambar lagi, pakai gambar-gambar kunyit. Nah, tapi bu, caranya jangan salah, diparut sampai zatnya hilang, dimasak sampai zat gizinya itu menguap, ya, nanti akan kita ajarkan. Selanjutnya, temulawak, satu saudara, dua apa ya, sepupu apa, keluarga, sebagai apa bu? Dua, selanjutnya, siapa yang suka daun pepaya? Boleh, daun pepaya itu ada nggak sih? Ada yang muda, setengah muda, ya, ada yang tua. Itu yang dipakai yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang tua. Udah, bu enak nih, tak jelas dong. Kalau udah, tak jelas dong bu. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Bagaimana kalau kepengen rapat di organ reproduksinya, pakai ya muda atau tua dan pepayanya? Rahasia ya bu, aku tak diundang. Ya, sudah lagi. Ya, belum ke bawah lagi. Ke atas ya, ke atas lagi. Nah, dan sekarang itu kan zamannya inovasi. Ibu-ibu tahu apa itu inovasi? Apa sih bu inovasi itu? Inovasi itu dari yang belum ada menjadi. Misalnya gini, 1 ditambah 1 sama dengan berapa bu? Kalau 2 dikurangi 1 sama 2 dikurangi 0 sama dengan berapa bu? Itulah yang dikatakan inovasi. Semua akan mengalami proses. Nah, ini daun pepaya. Daun pepaya ini sudah di preklinik, klinik, uji riset, bisa dibeli langsung. Begitu juga temulawak dan jahe. Kira-kira kalau ibu-ibu beli, cuannya ada apa enggak? Masih ada, maka tuh kita bisa beli sendiri. Ngapain kita beli? Setuju apa bukan? Kalau beli sendiri bisa, tetapi bahasa cintanya keluarga beda. Coba bapak arek-arek kalau panjenengan bikinkan jahe, kira-kira seneng apa bukan? Seneng daripada diberikan kapsul jahe. Itu ya bu. Wes, habis ini pulang panjenengan bikin jahe. Kamu bojone kaget, bu. Sampai ini kena cara mau kok mendadak memberikan bahasa cinta yang baik. Gini, apa bu? Gini, tanpa gula. Semua yang di sini tanpa gula. Gula itu mengakibatkan penyakit itu
silaturahmi mau kerja bercanda untuk selanjutnya ayo apapun yang namanya kuliah itu tidak bagus kecuali kalau aduh terus manisnya alami seperti dilanjutkan apa cek dilanjutkan perhatikan bukan menanggung jika dilanjutkan tidak boleh ya sudah ada berapa minuman herbal ada nggak sasar yang kemasan jahe perlu diketahui di situ ada gula nyebut berarti tidak ori artinya khasiat yang ada tetapi bisa menimbulkan efek samping kapsul serbuk semua bisa dibeli tetapi alangkah baiknya kita buat sendiri. Selanjutnya jamur biji. Jamur biji boleh fungsinya apa? Meningkatkan promosi. Nah, inovasinya apa untuk dibiji? Daunnya. Bu Ina berdiri di sini akan ngomong daunnya. Daun itu yang bisa meningkatkan imunitas untuk mencegah DBD. Nah, kalau jamur trombosit ya, sebagai apa? Antioksidan. Semua biji-bijian yang mengandung semua biji itu mengandung antioksidan. Artinya gimana? Semua sayur-sayuran, semua buah-buahan yang mengandung pada biji itu adalah antioksidan. Antioksidan gunanya untuk apa? Imunitas. Bila kita awet muda. Lombok bulan. Makanya orang yang suka pedas awet muda. Tidak suka pedas cepat. Ini adalah fungsi antioksidan. Selanjutnya. Waktu yang sama nih, coba. Sudah. Ya, dilanjutkan. Coba dijauh. Nah, jauhnya yang bagaimana kebijakan untuk meningkatkan imunitas pada pohon jambu itu dengan caranya apa? Ya, caranya cara pembuatan rebusan dengan kucing. Artinya seperti tidak boleh panas. Nah, 5-7 lembar daun jambu biji muda ojo sih jelas itu. Saya airnya berapa bulan? 400 ml kira-kira wajib ya. Cuci bersih daun biji dengan air rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Habis itu didiamkan bagi siap dikonsumsi. Mudah apa ya? Selanjutnya coba sudah demikian yang bisa disajikan. Coba di satu menit aja. Tapi ini tadi sudah apa belum? Bisa apa belum? Bisa. Perjalanan penyakit tadi sudah bisa. Terus inovasi bagaimana caranya biar imunitas kita tinggi ya, dengan inovasi konsumsi rebusan daun. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi
virusnya tikus sama DBD yang pertama ini. Yang kedua rentang waktu kena DBD yang pertama dengan DBD yang kedua itu ketika ada gejala yang lebih itu rentang waktunya berapa tahun ya? Atau mungkin kalau sudah kena 1 tahun 5 tahun lagi itu apa kembali lagi ke awal atau itu dia berubah? Baik, terima kasih. Mahasiswa apa dimaklumi ya? Berdiri aja ya Bu, pertanyaannya satu ya, apakah penyakit DBD itu sama dengan penyakit sebetulnya itu ya Bu? Didiagnosa masuk rumah sakit DBD, ternyata ini adalah suatu hal yang berbeda karena DBD itu disebabkan oleh pneumoconiosis, sedangkan tipes disebabkan oleh Salmonella typhus. Itu bedanya. Paham Bu yang bersama? Bu, diagnosanya yang salah. Biasanya Bu, di rumah sakit itu kan bukan gitu. Jadi didiagnosa dulu, coba dites ini. Oh ternyata negatif, baru dites lagi. Oh COVID. Seperti itu kan. Jadi untuk mendiagnosa diperlukan waktu beberapa hari. Beda itu cuma saya sampaikan. Kalau kita ke orang pintar langsung, oh ini sakitnya ini, kita tidak sepengetahuan kita. Tetapi kalau di rumah sakit tidak, harus dilakukan tes diagnostik untuk membenarkan diagnosa ini. Itu ya. Yang kedua, rentang jaraknya itu berapa lama? Jawabannya tergantung dari pola tidurnya. Kalau tidurnya yang males, sering tidur pagi, bahkan 1 bulan bisa dia mengingat imunitasnya kurang, bisa dihari itu. Bahwa itu kan sudah siap ya. Kalau pertanyaannya ditampung itu takutnya lupa. Apa ya Bu? Harus percaya. Soalnya sudah tua Bu, hampir tahun. Cara memasaknya seperti jahe itu diberi. Apakah direbus atau dengan suhu tinggi atau hangat itu diberi. Jawabannya itu sesuai teori jurnal internasional dan nasional itu adalah 100 derajat Celcius. Kalau dia terlalu matang Ibu, dia akan menjadi toksik atau racun. Coba kalau panggilan masaknya itu lebih, rasanya kan lebih pahit. Ya, jangan-jangan itu adalah racun. Itu ya. Apalagi jahe yang sudah dikasih air panas besoknya diminum itu adalah racun. Berapa derajat Ibu? Seperti kopi itu kalau di atas 100 derajat Celcius, kopinya akan tidak berhasil. Minum kopi itu adalah bagus. Jadi cara masaknya harus sesuai. Kalau tidak sesuai, dia akan toksik. Sama kalau sejawat itu dan tidak menguntungkan, berarti dikatakan sahabatnya itu toksik. Artinya apa? Racun, harus dibuang. Ya, ambil manfaatnya saja. Gitu. Itu itu. Lalu, berarti Saya pertanyaan dari saya ini, Bu, saya kan beli yang sudah kering.
ya seperti jahe, seperti apa itu terus saya rebus, habis saya rebus saya minum. Itu bagaimana Bu? Boleh apa tidak? Itu ramuannya itu sudah kering. Ya apa ada macam-macam bahannya, katanya untuk menurunkan kolesterol, darah tinggi dan lain-lain. Itu kan direbus, habis direbus diminum. Satu harinya lagi dipanasi, diminum lagi. Itu gimana Bu? Boleh apa tidak? Yang lebih baik itu yang bagaimana? Matur nuwun. Terima kasih. Asmara sinten Bu? Bu Sariyati. Bu Sariyati. Sing diunjuk minuman apa Bu? Jahe. Isok boten panjenengan jawab pertanyaannya Bu Sariyati. Kalau simplisia, bahasanya Bu Erna itu simplisia. Kalau bahasa ibu-ibu di sini mungkin dirajang dan dikeringkan kan beda. Kalau rajanya jahe, kuning, terus temulawak itu dijadikan satu di apa itu dikeringkan terus direbus sampai mendidih berulang kali. Itu nggak boleh. Apakah boleh? Jawabannya rebusan itu cukup satu kali. Tidak boleh, karena semakin banyak direbuskan kedua akan mengakibatkan reaksi anaerob beracun. Rasa pahit itu campur. Biasanya bau. Kalau aku memang berat, kalau aku memang berat, terus baru itu komentar sendiri-sendiri. Kalau itu aku memang kalau di bawah, makanya raminya sudah, kembali lagi. Oleh sebab itu, takarannya harus pas ibu. Kalau tidak pas, sisanya aku kedua. Kalau disuruh gram, jangan bikin 1/4 kilo. Setuju apa benar? Artinya apa? 1 sebulan buah itu yang mengakibatkan mati. Ya. Akibatnya apa? Kalau tidak dipakai semua, emang pakailah yang menggantikan kebelet sedikit aja, sedikit aja. Sampun Bu. Bisa lihat nih. Airnya juga harus dihitung berapa. Airnya dihitung. Tapi paling tidak itu satu sedang. Sudah. Kesimpulan gini yang namanya suplemen itu untuk meningkatkan imunitas itu penggunaannya 1 sampai 2. Umumnya berapa Bu? 1 kali 1. Kalau lebih dari 2 kali atau lebih dari 1 kali resiko gangguan fungsi ginjal. Kalau ginjalnya terganggu bisa cuci darah. Pertanyaan disimpan kan? Baik Bu, yang tidak sempat bertanya boleh ke kliniknya Bu Erna. Khusus ibu-ibu nggak ditarik Bu Erna. Biasanya kalau panjenengan ke kliniknya Bu Erna bayar 300.000, tapi khusus yang ada di sini gratis Bu. Jadi dalam kesimpulan bahwa demam berdarah dulu masih menjadi masalah kesehatan serius dengan risiko komplikasi yang tinggi.
berbasis keantaran